Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul melalui via Zoom pada pertemuan 6 ini. Saat beri dengan salam, tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kelompok 6 pada mata kuliah pemerintahan daerah akan mempresentasikan hasil diskusinya yang bertema pelimpahan wewenang pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rafa Salsabila Lutfi sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya ada Angga Pratama sebagai pemateri, Mutmainah sebagai pemateri, dan Sri Ratih Pancadewi sebagai pemateri. Materi pertama tentang pelimpahan wewenang yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada pengertian wewenang. Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan bahwa istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan, padahal istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Menurut P. Nikolai, sebagaimana dikutip Aminuddin Ilmar, wewenang pemerintah adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum dan mencangkup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Selanjutnya, menurut Hadestot mengatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Yang kedua ada derajat pelimpahan wewenang. Desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah berdasarkan kepada pertimbangan bahwa urusan-urusan yang diserahkan bisa menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel jika diserahkan kepada daerah yang mengelolanya. Kriteria-kriteria sebagai acuan di dalam mendesentralisasikan kewenangan yaitu yang pertama ada urusan tersebut bersifat lokal, artinya memenuhi kebutuhan lokal. Yang kedua, urusan tersebut harus efisien, efektif, dan akuntabel jika dilakukan oleh pemerintahan pusat. Yang ketiga, itu pendistribusian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam melakukan pendistribusian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu berdasarkan pada basis kewilayahan, yaitu teritorial, yaitu kewenangan dalam melakukan penyelenggaraan urusan-urusan lokal didistribusikan antara wilayah atau state local government dan pemerintahan lokal atau local state government. Yang kedua, yaitu berdasarkan pada basis fungsional, kewenangan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah lokal antara kementerian-kementerian pusat dengan sifat tertentu dan agen-agen yang berada di luar kantor pusat sebagai pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, materi tentang pembagian urusan pemerintah antara pusat dan daerah yang akan dibacakan oleh Sri Ratih. Kepada Sri Ratih dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah dan juga tentang cara penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi kepada 3, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongres, dan urusan pemerintahan umum. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan konkret antara pemerintahan pusat dengan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota
didasarkan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Dan yang ketiga, dalam pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan secara jelas tentang hubungan kewenangan dan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, yaitu hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota, antara provinsi dan kabupaten atau kota diatur dengan undang-undang sesuai dengan peraturan perundangan dan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang kedua, hubungan keuangan pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam baik itu antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu dilakukan secara adil, selaras, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, baik itu yang menyangkut kewenangan ataupun keuangan, harus dilaksanakan secara adil, selaras, memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah serta diatur dalam undang-undang. Kemudian, pembagian kewenangan dan keuangan pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian urusan rumah tangga atau dalam bahasa peraturan perundang-undangan itu disebut dengan urusan pemerintahan. Yang selanjutnya, cara penyerahan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat yang menyerahkan kewenangannya kepada pemerintahan daerah dapat melalui dua cara. Yang pertama, ultra vires decree, yaitu pemerintah dalam menyerahkan kewenangan kepada pemerintahan daerah dapat dilakukan secara satu persatu. Atau pemerintah pusat juga menyerahkan tugasnya secara bertahap dengan ketentuan yang telah ditentukan dan tetap memperhatikan memperhatikan kemampuan daerah yang bersangkutan. Yang kedua, open agreement atau general competence, yang di mana daerah otonomi diberikan kesempatan dalam menyelenggarakan semua urusan yang ada di luar pemerintahan pusat. Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah atau gubernur, pengurusan tugas yang dilakukan oleh pemerintahan pusat kepada bupati atau wali kota tentunya diikuti dengan pembiayaan. Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada gubernur atau bupati atau kota dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pemimpinan. Baiklah, itu sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sirati. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Angga Pratama. Kepada Angga, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelimpahan wewenang provinsi, kabupaten, atau kota nagari. Refleksi perubahan dan keleluasaan kewenangan yang diberikan pada daerah otonom menuntut perlu adanya penataan kembali kelembagaan pemerintahan, termasuk kelembagaan kecamatan. Hal ini dirasakan sangat penting karena kecamatan telah berubah statusnya dari lingkungan administrasi pemerintahan menjadi wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten kota. Tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari bupati atau wali kota, camat tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara sah. Sebagai unsur lini kewilayahan, camat menjalankan tugas pokok sebagai unsur lini, yaitu to do, to act. Artinya, kegiatan camat beserta jajarannya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kecamatan hanyalah merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang mewakili bupati atau wali kota di wilayah kerja tertentu dan menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2018, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Pelimpahan wewenang gubernur atau wewenang yang didelegasikan oleh gubernur kepada sekretaris daerah. Karena gubernur memiliki dua peran, maka wewenang gubernur pun juga dibagi dua, yaitu wewenang yang bersifat atributif dan wewenang yang bersifat delegatif.
wewenang atributif sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 2. Wewenang delegatif sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2003 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan pemerintahan pusat dalam menyelenggarakan urusan absolut dapat melimpahkan wewenang kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintahan tidak akan pernah lepas dari peran sekretaris daerah. Dalam peraturan pemerintahan nomor 33 tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai pemerintahan pusat dalam pasal 2, bahwa gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dibantu oleh perangkat gubernur dalam hal ini perangkat daerah provinsi dipimpin oleh sekretaris gubernur. Sekretaris daerah provinsi karena jabatannya diangkat sebagai sekretaris gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Maka dapat disimpulkan bahwa sekretaris daerah memiliki tugas untuk membantu gubernur untuk menjalankan peran gubernur sebagai kepala otonomi dan sebagai wakil pemerintahan pusat. Gubernur dapat didelegasikan tugasnya kepada wakil gubernur, sekretaris daerah, dan kepala perangkat daerah. Wewenang Bupati. Kesimpulan yang satu, perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan bupati. Yang kedua, adanya kemauan politik untuk memberikan pendelegasian wewenang kepada camat. Yang ketiga, perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai wewenang yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat. Yang keempat, perlu dilakukan peningkatan koordinasi. Yang kelima, hal yang penting lagi adalah sumber daya manusia pegawai yang akan melaksanakan pendelegasian wewenang tersebut. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal, maka disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukannya upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana. Tahun 2006, Wasistiono mengatakan bahwa agar pelimpahan wewenang bupati kepada camat dapat diimplementasikan dengan efektif, maka perlu dilakukan persyaratan yaitu adanya keinginan politik dari bupati untuk melimpahkan wewenang ke camat. Yang kedua, adanya kemauan politik dari pemerintah daerah, bupati, dan DPRD untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat. Yang ketiga, adanya ketulusan hati dari dinas atau lembaga teknis daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis dapat dijalankan oleh kecamatan. Yang keempat, adanya dukungan anggaran, infrastruktur, dan personel untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan. Faktor-faktor yang mendukung dan implementasi peraturan Bupati nomor 2007 tahun 2006 yaitu dengan adanya peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007, maka terjadi perubahan pula pada struktur organisasi perangkat daerah. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 membawa konsekuensi logis bagi pemerintah daerah kabupaten masing-masing kecamatan untuk menyesuaikan kapasitas mereka sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat kecamatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk melaksanakan usulan-usulan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Sekian dari Ina pada moderator. Terima kasih kepada Ina. Dengan mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang-kurang kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.